Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Fanmo Harapan Mama TV. Jangan lupa subscribe Fanmo Harapan Mama TV, like, comment, share. Pada malam ini saya akan memprediksi laga final Liga Champion antara Bayern Munchen versus PSG. Dari tadi pagi sudah banyak yang WA, banyak yang DM menanyakan prediksi final Liga Champions dini hari nanti. Saya akan tetap seperti prediksi-prediksi sebelumnya, memprediksi dengan berdasarkan statistik dan pertemuan di pertandingan sebelumnya. Munchen versus PSG ya. Serata statistik dulu. Statistik sejarah. Saya mau bicara sejarah sedikit. Munchen itu sudah 5 kali juara. Periode tahun 74, 75, 76 itu adalah tahunnya Munchen. 3 kali berturut-turut jadi juara. Setelah itu lama tidak juara. Akhirnya di tahun 82 juga gagal ke final, gagal juara, kalah dari Aston Villa 1-0 lewat gol mantan pelatih Indonesia ya, Petrovic. Lalu 86-87 juga gagal, kalah dari FC Porto. Dan 98 yang paling tragis, 98-99 tahun 99 lebih tepatnya, kalah dari MU di menit-menit akhir. Setelah itu 2 tahun kemudian menang atas Valencia, juara. Dan di tahun 2010 punya kesempatan lagi ke final, kalah dengan Inter Milan 2-0. Dan di tahun 2012 kalah dari Chelsea 1. Itu main di kandang lagi ya. Munchen kalah. Dan di tahun berikutnya, tahun depannya Munchen kembali ke final dan akhirnya menang atas Dortmund. Tahun 2013 itu sudah 7 tahun yang lalu, 2-1 pada saat itu, gol lewat Robben. Sedangkan PSG belum pernah sama sekali ke final. Ada yang bilang dengan saya, sejarah itu nggak penting. Saya nggak setuju. Di ajang seperti Champion ini, bagaimana histori itu sangat penting. Ditambah juga dengan perform tim yang terbaru. Kenapa saya bilang penting? Itu akan mempengaruhi mental bertanding rekan-rekan. Apa yang unik dari sejarah yang tadi saya sampaikan, statistik sejarah adalah Munchen sering kalah di final oleh tim yang tumben masuk ke final. Itu jadi catatan penting. Munchen sering kalah dengan tim yang tumben masuk ke final. Munchen kalah dari Aston Villa, pernah tumben ke final, kalah dari FC Porto tumben ke final, kalah dari MU pada saat itu juga. Itu pertama kalinya MU ke final, kalah Munchen. Dan yang tergres Munchen kalah dari Chelsea saat main di kandang lagi pada saat itu. Nah itu, tapi Munchen ini adalah pengalaman ke-10 kalinya ke final, dengan asumsi 5 kali juara dan 4 kali kalah. Sekarang yang PSG ya, PSG secara sejarah sangat-sangat tidak, memang tidak ada sejarah PSG masuk ke final Champion. Ketemu dengan tim yang sudah, makanya saya ketemu tim yang sudah kenyang kan partai final ya. Sekarang edisi yang ke-10 Munchen masuk final. Ini akan jadi mental yang akan diuji. Yang jadi masalah sekarang adalah seperti yang disampaikan, Munchen sering kalah di final lewat tim yang tumben masuk ke final ya, dari Porto, dari Aston Villa, dari MU. Sedangkan PSG ini juga tumben masuk ke final. Nah itu dari sejarah. Lalu kita lihat dari pertandingan statistik sebelumnya, pertandingan sebelumnya
seperti sering saya sampaikan di prediksi saya sebelum-sebelumnya itu adalah saya percaya bahwa tim atau atlet itu punya grafik ya, dan itu terbukti kan omongan saya. Munchen yang terus meningkat, menang 4-1 dari Chelsea, menang 8-2 dari Barca, plop turun. Walaupun menang 3-0 lawan Lyon, tapi itu jika headingnya Ekambi tidak kena tiang atau peluangnya DP tidak kena tiang pada saat skor masih 0-0, mungkin kejadiannya akan beda. Jelas Munchen turun permainannya saat lawan Lyon. Beruntung akhirnya Munchen punya individu-individu yang bisa mengubah hasil seperti Gnabry, Robert Lewandowski ya, yang bisa mengubah jalannya laga. Di sana keunggulan Munchen pada saat lawan Lyon itu unggul mental. Sedangkan PSG, nah ini saya lihat PSG adalah tim yang kalau menurut saya permainan terbaiknya itu adalah pada saat lawan Leipzig. Sudah meningkat pada volume yang tertinggi ya. Bagaimana PSG sempat hampir tersingkir lawan Dortmund, kalah dulu 2-1 lalu akhirnya menang 2-0. Lalu lawan Atlanta juga sedikit tertatih-tatih grafik PSG walaupun akhirnya menang di menit akhir. Dan lawan Leipzig PSG berada di perform yang sangat bagus walaupun SP juga memberi perlawanan. Makanya saya punya pemikiran bahwa form dari PSG ini akan flop, akan turun di laga ini. Apakah itu bisa dimanfaatkan oleh Munchen? Nah, itu nanti di terakhir saya akan kasih gambaran prediksinya. Lalu PSG mengalahkan 2 tim Jerman, sama seperti Sevilla sebelumnya ya, jadi juara. Kalahkan Lazio 16 besar, lalu kalahkan Roma 8 besar, akhirnya terakhir kalahkan Inter Milan juara. PSG menyingkirkan Dortmund dulu, walaupun handicapnya di sana ya, lolos dengan tanda kutip, kalah juga dengan Dortmund sempat 2-1, lalu akhirnya lolos dan juga mengalahkan Leipzig di satu leg itu 3-0. Dan sekarang ketemu di partai puncak lawan Munchen. Sedangkan Munchen sebelumnya 10 kali tidak pernah kalah dari babak penyisian, tidak pernah seri, 10 kali menang. Ini adalah laga ke-11 Munchen di final. Kalau ini menang, Munchen akan catatkan rekor juara yang tak terkalahkan dan tidak pernah bermain imbang, menang terus. Dan yang jika lihat dari grafik, di saat Munchen lawan Chelsea meninggi, lawan Barcelona meninggi, sedikit turun lawan Lyon. Ini pertanyaannya, apakah akan terus turun atau kembali bisa naik? Seperti grafik dia naik turun, apakah dia akan naik atau turun lagi gitu. Lalu handicap terkini permainannya, PSG Verratti sudah bisa main, terbukti waktu ini dicoba di babak kedua. Yang jadi masalah adalah PSG kehilangan atau Keylor Navas, bukan kehilangan, masih diragukan tampil. Keylor Navas itu 3 kali juara champion, dia punya mental pemenang. Kalau itu tidak main cukup berbahaya, walaupun Rico juga cukup bagus mainnya, tidak kebobolan di semifinal. Sedangkan Munchen, Boateng sempat lagi diganti oleh Sule, apakah dia fit? Kita lihat aja nanti, tapi saya berpikiran Boateng itu fit ya, sengaja disimpan karena sudah menang pada saat itu. Yang jadi masalah sekarang dari segi permainan ya, saya meyakini partai ini akan terbuka. Kenapa saya bilang terbuka? Karena Munchen akan ambil opsi untuk nyerang, seperti kata Thomas Muller ya dalam konferensi persnya. Dia bilang kenapa Munchen bisa tampil begitu garangnya. Dia buka rahasia karena pelatih Munchen Hans Flick selalu bilang harus berani ambil resiko, yaitu pertahanan terbaik adalah menyerang. Itu kutipan dari wawancara Muller. Makanya saya yakin Munchen akan tampil terbuka. Dan PSG, dia tidak punya lini pertahanan yang juga kuat secara sistem ya. PSG juga bukan tim yang bertahan, dia juga pasti akan ambil opsi menyerang. Ini akan menjadi saling menyerang. Siapa yang bisa mengefisiensikan peluang itu yang akan menang ya. Dan efisien peluang itu biasanya hadir dari
mental ya. Kalau mentalnya sudah bagus, tendangan-tendangan yang terkesan biasanya sulit, posisi-posisi yang sulit bisa cetak gol. Itu seperti Gnabry waktu ini. Sedangkan PSG kelihatan sekali mentalnya belum bagus. Terlihat Neymar sering buang peluang ya. Dan kalau dilihat dari segi pelatih lagi, ini pertempuran sama-sama dua Jerman, tapi Thomas Tuchel dalam wawancaranya dia akui ya bahwa Munchen adalah monster ya. Dia 10 kali lawan Munchen cuma 2 kali menang. Itu pun kemenangannya diraih pada saat dia melatih Mainz. Pada saat melatih Dortmund, Tuchel lebih sering kalah dari Munchen. Dan sekarang Tuchel lebih semangat karena punya tim yang lebih bagus. Ya, dari semuanya itu saya rangkum bahwa saya lebih mengunggulkan Bayern Munchen di laga hari ini karena punya pengalaman, dan dari sisi grafik Munchen sudah sempat turun, dan saya yakin kemungkinan besar di final ini Munchen akan performnya naik lagi. Sedangkan PSG sudah berada di titik tertinggi, dan biasanya dia pasti akan float, akan turun lagi. Tapi apapun yang terjadi dengan hasilnya, you never know ya. Kamu gak akan pernah tahu, karena sebelum pertandingan saya cuma bisa memprediksi. Tapi saya lebih yakin Munchen akan meraih juara champion pada final dini hari nanti, mengalahkan PSG ya. Dan saya lebih memfavoritkan akan ada lebih dari 2 gol di partai ini. Dan saya tidak yakin partai ini akan sampai ke extra time. Saya yakin 90 menit akan timbul pemenangnya, dan pemenangnya lebih mengarah ke Bayern Munchen. Unggul pengalaman, unggul kolektivitas, dan performnya masih sedang hangat-hangatnya. Dan dia sudah sempat menurun pada saat lawan Lyon. Makanya seperti saya bilang, kalau grafik itu naik, pasti akan sempat turun sedikit, tidak mungkin terus naik. Dan Munchen sudah mengalami periode itu, turun lawan Lyon, dan saya meyakini dia akan naik lagi ke atas di final nanti ya. Sedangkan PSG sudah pada perform tertingginya pada saat mengalahkan Leipzig itu 3-0. Saya yakin pasti akan turun lagi perform PSG. Masalah itu turunnya keras atau turunnya melamban, itulah sepak bola ya. Tapi saya yakin, dari saya melihat dari juga saya baca koran tadi, rumah judi banyak memfavoritkan Munchen, bahkan Munchen memberikan fur ya atas PSG, perempat ada, setengah ada. Itu berarti asumsinya Munchen akan menang atas PSG minimal selisih 1 gol. Saya lebih memfavoritkan Munchen akan menang hari ini karena dari segi pengalaman Munchen unggul, dan juga condong akan terjadi banyak gol di laga final kali ini. Akan berakhir 90 menit untuk kemenangan Munchen. Jangan lupa subscribe Fanmu Harapan Mamam TV, like, comment, share. Kita bertemu lagi di prediksi-prediksi bola selanjutnya. Selamat malam.